Teman-teman, apakah pernah mendengar tentang interaksi negatif atau konflik antara satwa dan manusia? Simak video ini sampai selesai. Di Provinsi Aceh, konflik satwa dan manusia semakin masif. Dalam 5 tahun terakhir, ternyata ada 113 kejadian konflik antara manusia dan satwa yang melibatkan 4 spesies kunci: harimau, gajah, orangutan, dan badak. Akibatnya, 3 orang meninggal dunia, 12 orang luka-luka, sementara 34 satwa mati dan 30 satwa terluka. Jika dilihat dari wilayahnya, konflik ini tersebar di beberapa kabupaten kota. 5 daerah yang paling masif yaitu Aceh Timur, Aceh Selatan, Pidi, Aceh Jaya, dan Bener Meriah. Baru-baru ini, 30 November 2023, beberapa kepala desa dari Bener Meriah dan Aceh Tengah mengungkap sejumlah masalah yang terjadi akibat konflik gajah versus manusia di wilayah mereka. Mereka menyatakan ini dalam konferensi pers yang berlangsung di Sekretariat Walhi Aceh. Menurut mereka, sudah belasan tahun warga merasakan kondisi ini. Meskipun tim penanganan konflik sudah berusaha keras, namun hingga kini belum menemukan titik terang. Seperti yang terjadi di Desa Negeri Antara, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah. Sekawanan gajah liar sering memasuki perkebunan dan pemukiman warga dan merusak lahan mereka. Dampaknya tidak hanya bagi petani, banyak anak-anak yang enggan pergi ke sekolah karena takut, sebab gajah kerap melintas di jalur yang mereka lewati. Bahkan ada juga yang harus pindah untuk mencari ruang aman. Anak-anak kami sekolah pun kalau ada gajah itu sudah susah pergi ke sekolah, karena gajah tersebut masuk ke perkarangan sekolah SD, SMP, SMA. Maka ini sudah menjadi tontonan anak-anak sekolah. Dikala gajah tersebut masuk ke perkarangan sekolah, maka anak-anak sudah tidak sekolah lagi. Di sisi lain, gajah yang biasa disebut pomerah atau abangkul ini juga terancam keselamatannya. Beberapa kali gajah ini mati karena memakan pupuk, terkena jerat, bahkan ada yang diburu. Padahal satwa ini berperan bagi ekosistem, yaitu menebar benih tanaman untuk reboisasi hutan secara alami. Menurut kajian dari Walhi Aceh, interaksi negatif antara gajah dan manusia ini juga dipicu oleh terputusnya konektivitas koridor satwa. Apa yang menyebabkan konflik satwa itu khususnya itu di Aceh Tengah dan Bener Meriah? Kita lihat degradasi hutannya. Coba kita perhatikan degradasi ataupun terjadi deforestasi, data deforestasi. Kalau secara umum memang terjadi penurunan deforestasinya di Aceh dari 2015 sampai 2022. Iya, memang mengalami penurunan. Tapi yang harus diingat, 2021 ke 2022 itu sedikit mengalami peningkatan. Ayo kita lihat yang lebih spesifik. Aceh Tengah itu berada di puncak klasemen dan kerusakan hutan. Artinya apa? Ketika Aceh Tengah klasemen sementara, klasemen yang tertinggi, ini berpengaruh terhadap konflik satwa. Ya, karena kenapa? Ruang yang semakin sempit oleh dari jelajahnya satwa, ya, maka dia mencari ruang lain. Saya ibaratkan seperti ini: ketika seseorang mendirikan rumah di jalan raya, maka sudah pasti kita akan menabrak rumah itu dan kita akan protes, kemudian kita geser ke jalan yang lain untuk mencari jalan alternatif. Dan ketika mencari jalan alternatif itu bisa saja kita merusak kebun orang, merusak rumah orang. Kondisinya juga terjadi di beberapa kabupaten yang lain. Degradasi hutan yang terus-menerus, ada tambang ilegal, ya, ada pembukaan kebun, ya, izin HGU-nya, ada investasi ekstraktif yang merusak bentang alam, yang kemudian semakin mempersempit ruang gerak satwa sehingga mereka mencari jalan lain. Maka di sanalah kemudian terjadi konflik. Sengkarut ruang yang terjadi di Aceh saat ini mengakibatkan ruang gerak satwa lindung semakin sempit. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian, kehilangan ruang hidup yang aman, bahkan kehilangan hak mendapatkan pendidikan. Saat ini pemerintah Aceh, ya,
yang sedang bergulir di Komisi 4 DPRA itu adalah sedang pembahasan revisi RT RW. Nah, ini yang sangat urgent ya, ini yang sangat penting saya pikir untuk mengatasinya agar koridor satwa itu dimasukkan di dalam RT RW. Harus ada pengakuan koridor itu di dalam RT RW itu, tapi tidak cukup di situ ya. Seindah apapun aturannya ya, ketika penegakan hukum tidak berjalan maka juga tidak akan berjalan. Untuk meminimalisir terjadinya interaksi negatif antara satwa dan manusia dan juga menjaga keberlangsungan hidup satwa, Walhi Aceh menilai perlunya pengakuan koridor di dalam rancangan kanun atau peraturan daerah terkait dengan RT RW Aceh. Ano,